Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, sebelumnya kami dari kelompok 2, kelas IKMD 2021. Kami di sini membawa judul Penyehatan Lingkungan dan Personal Hygiene dalam Pandangan Islam. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aninda Afrilia Izati dengan NIM akhir 128, Naila Bening Rasesdria dengan NIM akhir 123, Ria Maulida Rahmawati dengan NIM akhir 106, Nadine Luxitra Valin atau saya sendiri dengan NIM akhir 232, yang kemudian ada Talita Nadira Faza dengan NIM akhir 110, ada Muhammad Farel Lazir Pradata dengan NIM akhir 238, dan ada Zahra Namira dengan NIM akhir 114. Yang terakhir ada Vira Asifa dengan NIM akhir 117. Untuk bab pertama yaitu terkait latar pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan, dan manfaat akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya persilahkan. Oke, pendahuluan yang pertama adalah latar belakang. Agama Islam pada hakikatnya merupakan pedoman hidup yang mengatur dan membimbing manusia dengan konsep yang jelas. Seluruh tata cara kehidupan manusia telah tertata, termasuk dalam hal yang berkaitan dengan kesehatan. WHO pada tahun 1984 menyatakan bahwa aspek spiritual atau aspek agama termasuk dalam salah satu unsur kesehatan seutuhnya. Berkaitan dengan hal tersebut, konsep kesehatan dalam Islam dapat tercermin dari berbagai ajaran dan juga syariat untuk membersihkan diri dari kotoran. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Dalam mencapai kondisi sehat walafiat, personal hygiene atau kesehatan pada seseorang merupakan upaya individu dalam memelihara kebersihan diri dan juga memperoleh kesejahteraan, baik itu kesejahteraan fisik maupun kesejahteraan psikologis. Selain kebersihan diri, lingkungan yang bersih juga menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan nyaman. Kebersihan diri dan lingkungan yang bersih akan menciptakan suasana yang sehat dan juga individu dapat menjalankan kehidupan dengan optimal dan produktif. Selain itu, hal ini juga mendukung terbentuknya paradigma sehat. Menjaga kesehatan diri dan kebersihan lingkungan merupakan tindakan preventif supaya tidak timbul penyakit dalam diri maupun dari lingkungan. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat. Bisa di Untuk tujuannya, melalui makalah ini, penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terkait penyehatan lingkungan dan personal hygiene, serta mengetahui peran agama Islam dalam penyehatan lingkungan dan personal hygiene dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, studi makalah tentang penyehatan lingkungan dan personal hygiene dalam pandangan Islam dapat digunakan untuk memperoleh informasi baru dalam dunia pembelajaran, terutama terkait kesehatan dalam agama Islam. Selain itu, peningkatan pemahaman terkait kesehatan dalam agama Islam juga dapat tercapai dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, bab 2 akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Hadis yang sering didengar mengatakan kebersihan sebagian dari iman sebagai sarana tauhid bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencintai kebersihan. Kata kebersihan digunakan untuk menggambarkan kondisi lahiriah benda dan ungkapan batiniah seperti kesucian. Bersih menurut bahasa yaitu bebas dari kotoran, sedangkan kebersihan berarti sesuatu usaha untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di lingkungan sekitar. Personal hygiene adalah suatu pemahaman, sikap, dan praktik yang dilakukan seseorang untuk meningkatkan derajat kesehatan, memelihara kebersihan diri, meningkatkan rasa percaya diri, menciptakan keindahan, dan mencegah timbulnya penyakit. Ilmu kesehatan lingkungan adalah ilmu multidisipliner yang mempelajari dinamika hubungan interaktif antara sekelompok manusia atau masyarakat dengan berbagai perubahan komponen lingkungan hidup yang diduga menimbulkan gangguan kesehatan pada masyarakat dan mempelajari upaya penanggulangan dan pencegahannya. Status kesehatan seseorang atau suatu komunitas masyarakat merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor, baik faktor internal manusia maupun faktor eksternal manusia. Dari definisi-definisi tersebut, dapat diperoleh kesimpulan mengenai penyehatan lingkungan yang mana adalah upaya peningkatan kemampuan penyehatan, pengendalian, dan pengamanan terhadap lingkungan baik secara fisik, biologi, serta kimia yang bertujuan untuk mengendalikan faktor resiko penyakit menular maupun tidak menular.
Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama yaitu penyataan lingkungan dalam pandangan Islam. Manusia dan lingkungan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Islam merupakan agama yang mengatur segala aspek kehidupan di dunia, termasuk juga hal-hal mengenai bagaimana manusia menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yaitu takutlah kamu dengan 3 hal terkutuk, yaitu buang hajat pada sumber air, tempat berlalunya manusia, dan pada tempat berteduh. Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah SAW juga memiliki perhatian terhadap kebersihan rumah dan halaman. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yaitu sesungguhnya Allah itu maha baik. Menyukai sesuatu yang baik, Allah itu suci atau bersih, dan menyukai sesuatu yang bersih. Allah itu mulia dan menyukai kemuliaan. Allah itu penderma dan menyukai kedermawanan, maka bersihkanlah teras rumahmu dan janganlah menyerupai kaum Yahudi. Hadis riwayat Tirmizi. Next. Yang kedua yaitu personal hygiene dalam pandangan Islam. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, kebersihan merupakan salah satu unsur penting pada perilaku beradab. Kebersihan sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari seorang muslim. Hal ini dapat terlihat pada saat sholat. Seorang muslim tidak akan sah sholatnya jika ia dalam keadaan berhadas dan di tempat yang kotor. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai kebersihan, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Yang berbunyi, Innallaha yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutahhirin. Yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Next. Selain surat Al-Baqarah ayat 222, ayat yang memerintahkan untuk menjaga kebersihan adalah Quran surat Al-Mudassir ayat 4 yang berbunyi wasiyabaka fatahhir, yang artinya dan pakaianmu bersihkanlah. Kecintaan Allah terhadap kebersihan juga terdapat pada surat At-Taubah ayat 108 yang berbunyi fihi rijal la yuhibbuna ayyatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin, yang artinya di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Baik, selanjutnya adalah peran Islam dalam penyehatan lingkungan. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan terdapat beberapa aspek yang dinilai dapat dilakukan oleh Islam. Dalam aspek pengelolaan lingkungan di antara lain adalah yang pertama adalah aspek pendidikan. Pendidikan terhadap lingkungan yang disadari oleh kaidah agama, sarana penting bagi muslim untuk mengenal dan menyadari lingkungan hidup mereka secara baik dan benar, sehingga mampu berperan secara sadar dan aktif dalam pengelolaan dan pembinaan lingkungan. Selanjutnya, yang kedua adalah kebijakan dan hukum. Islam menyarankan untuk melakukan pemanfaatan yang berkelanjutan, sustainable utilization, yang pada akhirnya akan mampu memberikan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam hukum Islam juga ada perintah untuk menjaga dan membantu lingkungan sekitar dengan memberikan sedekah. Mungkin tidaklah berlebihan apabila wakaf dapat diberikan berupa hutan kota, hutan lindung, hutan wisata, atau hutan pendidikan yang sangat berguna bagi masyarakat sekitar baik muslim maupun non-muslim. Selain itu, bentuk hibah tersebut juga akan mampu menambah kesegaran dan kesehatan lingkungan, ditambah lagi membantu hewan-hewan liar seperti burung-burung dan hewan-hewan kecil lainnya yang menemukan habitat hidup mereka. Selanjutnya, baik, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang peran Islam dalam personal hygiene. Ya, sebagaimana yang kita ketahui saat ini, personal hygiene atau kebersihan diri merupakan upaya seseorang dalam memelihara kesehatan diri sendiri. Oleh sebab itu, ini disebutnya personal hygiene. Nah, personal hygiene ini meliputi kebersihan badan, tangan, gigi, kuku, dan rambut. Dalam segi personal hygiene, ada dalil yang memberitakan kita dalam menjaga kesehatan, diantaranya salah satu dalil yang mungkin sering kita dengar yaitu an-nadzafatu minal iman. Artinya kebersihan adalah sebagian dari iman.
Nah, salah satunya itu dari hadis riwayat Muslim nomor 233. Boleh di next. Nah, baik. Yang kedua itu ada tentang orang yang mau bertaubat dan menjaga kebersihannya. Ini dalilnya mungkin sudah sering kita dengar di surat Al-Baqarah ayat 222, yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurlah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Di sini dijelaskan sekali bahwa orang-orang yang mensucikan diri atau melakukan personal hygiene itu sangat dicintai oleh Allah. Kemudian ada perintah untuk cuci tangan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang memiliki arti, apabila salah satu darimu bangun tidur, maka hendaklah dia mencuci tangannya. Hadis riwayat Muslim. Boleh di next. Nah, kemudian ada perintah memotong kuku. Di sini memotong kuku juga merupakan salah satu cara untuk menjaga kebersihan diri. Hal ini dikarenakan banyak bakteri yang tersimpan di dalam kuku, sehingga dapat menyebabkan terjadinya penyakit. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut, yang memiliki arti, potonglah kukumu, sesungguhnya setan duduk atau bersembunyi di bawah kukumu yang panjang. Kemudian ada juga di sini dalil yang memerintahkan kita untuk membersihkan gigi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang memiliki arti sebagai berikut. Cungkilah, bersihkan gigimu dari sisa-sisa makanan, karena perbuatan seperti itu merupakan kebersihan, dan kebersihan bersama dengan keimanan. Dan keimanan menyertai orang-orangnya di dalam surga. Hadis riwayat Imam Tabari. Selanjutnya, ada hukum-hukum mengenai wudhu, mandi, dan tayamum. Terdapat pada ayat Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 6 yang memiliki arti, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Selanjutnya, yang ketujuh, terdapat perintah menggunakan pakaian yang baik. Terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang memiliki arti, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Selain itu, juga terdapat ayat lain yang membahas hal tersebut, yaitu terdapat pada surat Al-Mudaththir ayat 4-5 yang memiliki arti, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Maksud dari ayat-ayat di atas yaitu, seorang muslim diperintahkan untuk memakai pakaian yang bersih, rapi, dan tidak berlebihan, terutama ketika akan beribadah atau ke masjid. Dan maksud dari kalimat pakaianmu bersihkanlah adalah jangan memakai kembali pakaian yang dipakai dan dalam berbuat kemaksiatan dan penipuan. Selanjutnya, yang ke-8 ada perintah menjalankan fitrah yang memiliki arti dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 10 sifat dasar manusia atau fitrah. Yang pertama mencukur kumis, yang kedua memanjangkan jenggot, yang ketiga menyikat gigi, yang keempat ada istinsyak atau membersihkan hidung dengan menghirup air, yang kelima ada memotong kuku, yang keenam ada mencuci persendian, yang ketujuh ada mencabut bulu ketiak, yang kedelapan ada mencukur bulu kemaluan, yang kesembilan ada cebok dengan air, dan yang 10 ada kumur-kumur. Dari hadis tersebut yang perlu diperhatikan adalah
kebersihan dalam memotong bulu kemaluan dengan maksud agar kotoran dan bibit penyakit yang ada di sekitarnya dapat dibersihkan. Lalu berhitan adalah memotong kulup atau kulit yang menutupi ujung kemaluan dengan maksud untuk memudahkan membersihkannya sehingga tidak ada sisa dari najis. Memotong kumis dengan maksud agar tidak ada kotoran di bawah lubang hidung yang mungkin terhisap pada waktu bernafas yang dapat mengakibatkan timbulnya penyakit. Lalu yang terakhir ada mencabut bulu ketiak dengan maksud agar tidak ada kotoran yang terlindungi oleh bulu ketiak yang sulit dibersihkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah penutup. Yang pertama, kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa penyehatan lingkungan dan personal hygiene dalam pandangan agama Islam pada hakikatnya merupakan pedoman hidup yang mengatur dan membimbing manusia dengan konsep yang jelas dalam hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Kebersihan ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari seorang muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai kebersihan sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222, Quran surah Al-Mudaththir ayat 4, dan At-Taubah ayat 108. Peran Islam dalam penyehatan lingkungan dan personal hygiene dalam kehidupan manusia. Sikap Islam terhadap kebersihan ini sangat jelas dan di dalamnya juga terkandung nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan bahwa menjaga lingkungan untuk penyehatan lingkungan atau kebersihan merupakan hal yang dicintai oleh Allah. Personal hygiene meliputi kebersihan badan, tangan, gigi, kuku, dan rambut. Allah menyerukan kepada orang beriman agar selalu menjaga kebersihan dan kesucian diri mereka. Kebersihan badan merupakan wujud dari kesucian. Next. Selanjutnya adalah syarat. Sebagaimana umat muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah seharusnya menjaga kebersihan lingkungan dan personal hygiene. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dimulai dari lingkungan rumah, misalnya rajin membersihkan rumah, lalu mengikuti kegiatan gotong royong di tingkat RT maupun RW, serta menanamkan kebiasaan untuk buang sampah di tempat sampah dimanapun kita berada. Dalam menjaga kebersihan lingkungan ini, tentu diperlukan tubuh yang sehat. Tubuh yang sehat dapat diperoleh dari kebersihan diri atau personal hygiene. Menerapkan kebiasaan kebersihan diri dapat dimulai dari hal kecil, misalnya cuci tangan sebelum makan, sikat gigi sebelum tidur, cuci tangan setelah buang air, potong kuku berkala, mencukur bulu kemaluan dan bulu ketiak, serta menjaga kebersihan pakaian. Next. Baik, itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan dapat ditanyakan di dalam forum nantinya. Wabil taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.